Pernah dengar gini ya. Jadi gue bakal bahas tentang Quran hari ini. Untuk mengawali itu ada sebuah quotes yang mungkin orang suka dengar kayak gini. Kalau orang itu tergantung dari dua hal. Dari orang yang dia temui sama dari buku yang dia baca. Okay, so the question is, siapa orang paling berpengaruh di dunia dan buku apa yang paling berpengaruh di dunia? Sehingga akhirnya layak buat kita temui dan layak buat kita baca. Nah, ternyata orang yang paling berpengaruh adalah Rasulullah SAW dan buku yang paling berpengaruh adalah Al-Quran. Nah, pertanyaannya adalah sudah sampai sejauh mana teman-teman ketemu sama Rasulullah SAW, maksudnya dalam artian udah sejauh mana kenalnya, baca sirahnya dan seterusnya. Dan yang Quran sudah sejauh mana bacanya, terakhir baca yang mana atau terakhir baca kapan. Nah, kalau misalkan ternyata jawabannya jauh semua, ya berarti kita tinggal jawab aja masing-masing seperti apa diri kita saat ini. Oke, tapi gue nggak pengen ngakimin kalian ya, tapi gue di sini cuma pengen sharing aja. Ternyata Quran ini ada hal yang cukup unik, gitu ya. Gue kasih judul adalah bermula dari interaksi. Keluar dulu dari Qurannya, gue pengen cerita. Jadi gue yang hari ini adalah gue yang telah mengalami transformasi gitu ya. Dulu kalau misalkan ada orang-orang yang baru kenal gue atau pertama kali ngeliat gue, mungkin pasti bilangnya beda antara gue yang pertama kali dilihat sama mereka dan gue yang hari ini gitu. Bahkan dulu gue sendiri pun gak berani berkaca, atau misalkan natap diri gue sendiri aja gue gak berani. Itu gue dulu, saking kacaunya. Sampai akhirnya di kelas 3 SMA tuh ada salah satu temen gue yang sekarang jadi sahabat gue. Dia ngatain gue. Gue inget banget, gue dibilang poker face. Wah, kurang ajar gitu. Anak SMP baru masuk SMA terus dibilang poker face. Terus gue bingung kan. Wah, ini anak nyari masalah nih, gitu kan. Oke lah, gue demin dan seterusnya. Berjalan cerita, sekolah lanjut, pelajaran berlangsung, ekskul gue ikutan dan seterusnya. Akhirnya dia jadi pimpinan gue. Dan gue jadi orang yang dia pimpin. Tapi di satu sisi ketika kelas 3 berbalik keadaan. Dia yang jadi anak buah gue yang jadi bosnya dia. Waktu itu kelas 3 gue jualan coki-coki, dan itu alhamdulillah buka di beberapa cabang kelas. Dan salah satu cabangnya adalah si temen gue ini. Persahabatan terus berlanjut hingga akhirnya sebuah momen di tahun ini, di awal tahun kemarin di Januari, gue berasa udah jadi kayak keluarganya dia. Yang tadinya di awal gue dikata-katain, ya kan, terus ngobrol dengan seadanya, terpaksa masih kaku dan seterusnya. Dia suka iseng foto-fotoin gue dengan foto gue yang kurang good looking gitu ya. Karena dulu gue tuh nggak suka banget di foto, karena gue tahu hasilnya pasti kurang bagus, makanya gue nggak suka di foto. Tapi kalau sekarang udah berani di foto. Oke. Nah, sampai di tahun ini, di awal tahun kemarin, gue pergi ke Malang bareng dia. Enggak, gue berangkat sendiri. Tapi ketika di Malang, itu serasa gue lagi jalan-jalan sama keluarga gue. Gitu kan? Nah, ini orangnya lagi on. Nah, gue jalan-jalan ke Malang, serasa gue lagi jalan-jalan sama keluarga gue. Mulai dari penginapan dapet, wisata dapet, makan dapet. Sampai gue bingung, ini gue apa anaknya ya? Gitu. Ini apa gue saudaraan sama dia? Sampai segitunya. Dalam arti maksudnya gini, cuman berawal dari sekedar interaksi. Yang interaksinya itu mungkin di awal kurang baik gitu ya. Dia ngatain gue kayak poker face gitu. Oke, fine gitu kan. Terus ya udah, gue menjalani hidup gue dengan penuh perjuangan. Mulai dari ya tadi jadi pengurus organisasi, jadi wakilnya dia. Kemudian gue balik keadaannya, dia jadi bawahan gue, jadi cabang gue jadi bosnya. Sampai lulus gitu kan, sama-sama dapat undangan alhamdulillah. Dia ke Malang, gue di Jakarta gitu kan. Dan akhirnya ketika dia wisuda, gue main ke sana, gue liburan, seakan-akan gue lagi liburan bareng keluarga gue. Aneh. Gue cuma nargetin keluar budget tuh maksimal 500 juta kalau nggak salah gue bilang ke dia. Dan ternyata setelah gue ikutan, gue keluar cuma, tau gak? Gue cuma keluar ongkos kereta doang, sama beberapa ongkos apa gitu gue lupa. Pokoknya intinya nggak lebih dari 500 ribu, nggak lebih dari 500 juta. Dan gue udah nikmatin jalan-jalan kayak dia lagi jalan-jalan. Nah, nikmat yang cuman dimulai dari sekedar interaksi, ternyata akhirnya gue bisa merasakan, akhirnya dapat momen kayak dapat keluarga tambahan, dapat keluarga baru.
ibunya beliau adalah seorang dokter gitu ya. Dan gue pernah sampai ketika gue sakit, gue konsultasi ke ibunya. Lu bayangin, malam-malam gue konsultasi dan diladenin, nggak bayar dan seterusnya. Bahkan pernah gue ke konsultasi, ya kan, dan besokannya tuh nggak ajaib, gue dibawain obat nggak pakai bayar dan seterusnya. Ibarat ini gue anaknya bagaimana sih, nggak tahu dah. Pokoknya gue ngerasain di mana momen cuman sekedar awal interaksi, ngatain gitu kali ya. Dan ya udah, sampai akhirnya bahas hal nggak penting, bahas hal nggak jelas, bahas sampai hal yang fundamental, ngomongin tentang masa depan. Dan akhirnya ngerasa sampai titik di mana, wah, gue bilang tadi kayak apa ini gue anaknya apa gue keluarga gitu. Sampai ada rasa di tahap itu. Nah, yang gue pengen bilang di sini adalah sebenarnya semua hal di dunia ini, ketika teman-teman pengen nyaman, pasti awalnya yang pertama adalah nggak enak. Satu, yang kedua adalah ya semua ini berawal dari interaksi. Bahkan orang jatuh cinta pun, orang benci pun awal mulanya dari interaksi. Nah, di sini yang pengen gue bahas adalah apa? Nah, sama ketika misalkan teman-teman pengen deket sama Quran, pengen deket sama orang juga, deket sama cewek ataupun cowok yang pengen kalian gebet, atau misalkan deket sama perusahaan atau pengen jadi bisnismen, ya pasti kalian harus ngebangun interaksi sama hal terkait. Dan menariknya adalah ini gue kejadian berasa jadi kayak keluarga sama orang. Udah seenak itu. Dari orang yang tadinya ngatain gue, berjalannya waktu, sering nginep, apa dan seterusnya. Dia datang ke wisuda gue datang ke wisudanya dia, bisnis bareng, dan sampai akhirnya gue ngerasa dekat banget hubungannya. Nah, apalagi ketika teman-teman bisa jadi seorang keluarga yang ternyata ada keluarga level atas, bukan levelnya ring 1, bukan keluarga level istana, tapi ini keluarga level langit, yaitu keluarganya Allah gitu. Di situ dibilang lewat sabdanya Rasulullah, bahwasannya Allah itu punya keluarga. Nah, keluarganya itu adalah para penghafal Quran atau para ahlul Quran. Nah, gimana caranya hingga pada akhirnya kita bisa jadi keluarga yang kayak gini gitu? Ya pasti tentunya lewat interaksi. Gue aja yang cuman interaksi sama manusia bisa dapat sense kayak keluarga kayak gini, apalagi ketika kita coba bangun hubungan interaksi sama Quran hingga akhirnya kita bisa jadi keluarganya Allah. Ya mungkin buat teman-teman yang udah berkeluarga atau misalkan lagi jadi pasutri baru, pasti ngerasain ada kesalahan tersendiri ketika misalkan punya keluarga baru. Nah, dan gue rasa juga sama ketika teman-teman nanti udah sampai poin di mana kalian udah deket banget ini sama Quran, itu rasanya juga enak banget karena gue pernah ngerasain. Nah, di sini apa yang gue highlight ada sebuah ayat yang bilang kayak gini. Di surat Toha juz 16 halaman 312 sebelah kiri. Nah, tapi sebelum gue bacain ayatnya adalah, mungkin teman-teman bilang, "Yah, Wan, gue aja baca Quran males. Gue aja baca Quran baru 3 halaman udah ngantuk. Udah ngecek lagi gue udah baca berapa ya. Misalkan target 10, baru baca 3 lembar, udah buka-buka lagi, ngitung-ngitung lagi gue udah baca berapa dan seterusnya." Gak gampang emang, berat. Nah, kalian mikir pasti, susah cuy, jadi penghafal Quran berat, capek, dan seterusnya. Nah, tapi ini ada ayat yang jadi penguat buat kita bareng-bareng. Dan termasuk gue ketika gue lagi capek sama Quran, atau misalkan lagi bosan, atau misalkan lagi murojaah lagi nggak inget-inget gitu ya, atau misalkan lagi ngafalin tapi nggak hafal-hafal. Ada sebuah ayat yang ini jadi penguat banget, atau mungkin bisa dibilang sebagai ayat gombalan kali ya. Jadi kayak gini bunyi ayatnya. Gombalan tuh maksudnya dalam arti memotivasi kita gitu ya, bukan gue bilang ini Quran ini gombalan, bukan. Jadi kayak gini ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Sadaqallahul azim. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Jelas banget di situ dibilang kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada Muhammad untuk agar engkau menjadi susah. Nah, sebenarnya ketika kita lagi dekat sama Quran, sebenarnya ini enggak lagi pengen bikin kita susah. Yang bikin susah siapa? Kita sendiri. Balik lagi ke series gua, podcast series 1 ngebahas tentang positive thinking. Ke episode 2 gitu ya. Nah, atau mungkin bisa gue taruh kali linknya di sini ya, nggak tahu deh. Nah,
sebenarnya Quran tuh bikin kita malah nggak susah. Kalau misalkan kita ngerasa dengan Al-Quran jadi susah, berarti ada yang salah sama kita. Karena by default, Quran ini nggak bikin kita susah. Ya kan, ibarat kalau lo ketemu sama cewek yang lo suka, terus lo nikahin, terus lo bilang hidup sama dia jadi nggak enak, nggak bahagia. Sejatinya sebenarnya Allah mendatangkan dia agar apa? Agar engkau apa? Allah tidak menjadikan pasangan kalian itu agar kalian susah gitu ibaratnya. Atau misalkan kalian dikasih spek diri seperti ini gitu ya. Itu bukan biar kalian susah gitu. Lah, tapi kenapa jadi susah? Ya itu kita sendiri yang bermindset, wah susah nih ngafalin Quran dan seterusnya, hingga akhirnya kita jadi susah. Nah, tapi poin gue di sini adalah yang sama harus kita garis bawahi di sini adalah sebelum kita lanjut ke bahasan-bahasan berikutnya tentang Quran lebih lanjut, yang perlu dicamin adalah ayat ini dulu. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad agar engkau menjadi susah. Al-Quran tidak diturunkan agar kita jadi susah. Berarti kalau nggak jadi susah ya pilihannya tinggal jadi gampang gitu. Yang bikin susah ya lu, bukan Quran, iya nggak? Nah, itu dulu. Kalau misalkan kalian ngerasa, wah lu ngomong enak, lu kan udah biasa. Nah, nanti bakal kita bahas step by step atau point by point. Kenapa pada akhirnya berquran itu jadi agak susah, jadi agak berat, nikmatnya dikit, dan seterusnya, sampai life hacknya gimana biar berquran itu gampang, ya kan? Kita bakal bahas di podcast selanjutnya, insya Allah. Nah, di podcast kali ini gue pengen nekan ini dulu, bahwasannya sejatinya nikmat banget bisa interaksi sama Quran, karena dia nanti bakal bikin kita jadi keluarganya Allah. Kayak serasa gue tadi yang sama temen gue awalnya cuma dari kata-kataan, dari ngata-ngatain, interaksi sederhana, hingga akhirnya gue ngerasain bisa liburan kayak sama keluarga gue sendiri. Padahal gue bukan siapa-siapanya dia. Yang kedua adalah ayat yang tadi gue bacain. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada Muhammad agar engkau menjadi susah. Alias sebenarnya dengan Al-Quran ini ya harusnya hidup kita jadi gampang. Nah, tapi buat teman-teman yang masih agak greget, gemes, ya Wan lo enak ngomong kayak gitu, tapi gimana ini gue aja baca masih belum bisa, gue aja susah, gue aja nggak pernah sempet, dan seterusnya. Nah, kita bakal bahas di podcast selanjutnya insya Allah. Silahkan stay tune buat teman-teman yang pengen nanya atau pengen ngasih usul pendapat, kritik, saran, dan seterusnya. Bisa di YouTube gue, insya Allah ini bakal gue upload. Kali ini angle-nya udah gue benerin, gue ngadep kalian, gitu ya. Nah, nanti bakal kita bahas lebih lanjut insya Allah. Kalau nggak ada apa-apa, kalau kondisi gue sehat, kemarin sempat sakit soalnya, kita bakal bahas besok insya Allah. Kita bedah satu-satu gimana caranya biar berquran ini gampang, nikmat, enak, sedap, mantap, gitu ya. Oke, kurang lebih itu I think enough for me. Thanks for your attention. Ingat, waktu kalian mahal, jadi gunakan dengan tepat.